Ia datang cahaya hangat, ubi talas dari Garut. Pagi-pagi harus semangat, rasa malas jangan diturut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Kali ini aku mau share aktivitas aku lagi, ini tuh di pagi hari pastinya. Ingat ya, di pagi hari kita harus semangat, karena di pagi hari kerjaan itu benar-benar padat dan banyak, susah dijelaskan ya teman-teman. Di sini aku udah kelar nyuci, lanjut di sini tuh aku mau ngebilasin pakaian ya teman-teman. Dan kalau aku ngebilasin pakaian biasanya sih cuma 2 kali doang kayak gini. Ya ini aja sih menurut aku udah kesat ya teman-teman, tergantung sih dari keadaan sabunnya. Kalau misalnya sabun itu kita kasihnya itu banyak, otomatis kayak ngebilasnya juga butuh banyak air. Tapi kalau aku itu kalau misalnya untuk nyuci itu tuh sabunnya nggak pernah banyak ya teman-teman, apalagi pas ngerendam itu paling cuma 1 sendok takarnya itu aja aku kasih. Jadi kalau pas nyucinya nanti kan aku campurnya itu pakai pakai sabun colek gitu ya, dan itu menurut aku nggak yang gimana-gimana sih, busanya enak aja gitu ya buat dibilas kayak gini tuh, nggak terlalu yang banyak busanya. Jadi kayak 2 kali bilas kayak gini sih pakaian ini tuh udah pada kesat-kesat gitu. Banyak banget yang bilang katanya itu suka banget sama video aku yang nyuci-nyuci. Katanya itu nyuci manual aku itu katanya bikin semangat gitu ya teman-teman. Ya memang sih teman-teman, kalau misalnya kita ngelihat orang itu kayak bener-bener semangat dan bawaannya itu enak gitu ya. Cuman aku tuh terkadang memang bener-bener nggak sempat aja buat ngevideoin pas lagi nyuci, karena ya itu teman-teman ribet dan riuh gitu ya. Apalagi tangan aku itu yang basah-basah, harus ngegeser-geser tripod kayak gitu kan. Jadi kadang itu agak-agak males gitu ya buat ngerekamnya pas lagi nyuci kayak gitu. Tapi kalau pas mood itu lagi bagus ya mau gimana pun tetap diusahain gitu. Tapi masalahnya nggak selalu di pagi hari itu mood kita itu bagus gitu kan. Oh iya teman-teman, di sini aku lanjut lagi ya. Ini tuh aku udah kelar nyuci, maksudnya udah kelar buat ngebilas, langsung aja aku keringkan. Aku juga mau sekalian nih teman-teman cerita-cerita sama kalian. Ada yang tanya sama aku, minta tips, katanya gimana sih caranya agar pagi-pagi kita itu kayak bener-bener bersemangat, dan gimana caranya mengatur waktu agar semuanya itu kerjaan beres gitu ya. Bisa bikin konten gitu, bisa ngedit, bisa juga ngurus anak, dan pastinya ngurus keluarga lah gitu ya. Kalau aku sendiri ya teman-teman, di pagi hari itu tolong hindari dulu yang namanya megang handphone, apalagi pas bangun tidur gitu ya. Kalau misalnya kerjaan kita itu banyak, jangan coba-coba deh di pagi hari itu tuh buka handphone, apalagi kayak scroll-scroll Facebook mungkin gitu kan, atau TikTok lah kayak gitu. Karena kalau misalnya di pagi hari kita itu udah terlena dengan handphone, nanti kita itu akan keasikan sendiri di handphone, bahkan kita sampai lupa kerjaan. Akhirnya nanti alasannya kesiangan lah, padahal sebenarnya kita nggak kesiangan, cuman kelamaan aja main handphonenya. Dan kalau aku ya teman-teman, kalau misalnya pas lagi beraktivitas kayak gini tuh, kadang handphone pun aku matikan datanya gitu ya, biar kayak nggak ada yang ngeganggu gitu. Karena kadang itu kayak ada yang nge-WA segala macam, terkadang itu kan bisa membuyarkan konsentrasi kita. Nah terkadang aku itu kalau misalnya di rumah itu, kalau misalnya nggak aku matikan datanya, biasanya handphonenya aku silent, jadi kayak nggak ada gitu ya mengganggu. Kalau di pagi hari usahakan kerjakan kerjaan itu yang bener-bener memang harus cepat dikerjakan ya, kayak nyuci atau mungkin masak yang jadi prioritasnya kalian. Kalau aku sih pagi-pagi itu bukan masak ya prioritas aku, tapi nyuci, karena memang aku itu kalau pagi itu jarang banget yang namanya masak, karena masih ada lauk semalam yang bisa kami jadikan sarapan. Alhamdulillah kami juga nggak pemilih, jadi kalau pagi hari itu nggak wajib yang namanya bikin sarapan kayak gitu. Tapi ada juga sih aku itu lihat beberapa orang katanya itu pagi-pagi itu wajib banget bikin sarapan, walaupun udah ada lauk semalam tetap aja pagi harus bikin lauk yang baru lagi. Nah kalau aku enggak ya teman-teman, alhamdulillah sih aku sama Pak suami itu orangnya itu nggak ribet gitu ya. Pokoknya selagi ada yang bisa dimakan ya udah kami makan kayak gitu. Kalau masalah untuk ngerekodnya itu kapan waktunya, ya pas kita beraktivitas kayak gini kita harus sempat-sempatin rekod. Makanya kalau misalnya mau direkod itu kita mulai aktivitas kita itu lebih awal gitu, karena kan kalau misalnya kita ngerekod otomatis kayak waktunya itu kan jadi jauh lebih lama ya teman-teman. Kalau misalnya ngerekod itu harusnya yang nggak direkod misalnya 1 jam, itu kalau direkod bisa jadi 2 jam gitu, karena kita bolak-balik mindahin tripod lah, ngatur kamera kayak gitu kan. Jadi kita mulai aja kerjaan itu tuh lebih awal gitu, jangan terlalu banyak bersantai-santai, apalagi bermalas-malasan dengan hal-hal yang tidak penting gitu.
Apalagi kalau aku pagi-pagi itu kesempatan banget ya teman-teman buat melakukan aktivitas-aktivitas aku. Karena kalau pagi-pagi itu kan ada film Upin Ipin, jadi anak-anak itu enjoy, anteng. Jadinya aku mau beraktivitas itu kayak bener-bener berusaha untuk memaksimalkan waktu gitu. Dan misalnya kalian tuh punya anak yang lagi aktif-aktifnya, kalau misalnya dia rewel gitu ya teman-teman, kalian tuh juga bisa nyicil kerjaan itu di malam hari. Apalagi buat kalian tuh yang punya mesin cuci gitu ya, jadi kalian tuh bisa cicil nyucinya itu di malam hari gitu. Bisa kalian record juga di malam harinya gitu kan, pas kalian tuh lagi nyuci misalnya. Yang penting ya menurut aku teman-teman, kalau nge-YouTube ini tuh kita jalani se-enjoynya kita. Kita jalani bagaimana dengan waktunya kita aja. Kita tuh nggak juga bisa kalau misalnya harus nanya bagaimana cara orang lain, karena cara kita dan cara orang lain membagi waktu dan juga kerjaan-kerjaan itu pasti nggak sama gitu. Jadi terkadang itu hanya bisa kayak kita itu mencari apa ya, kayak mencari ide gitu. Kalau misalnya harus menyamakan kegiatan kita dengan kegiatan orang lain itu nggak bakalan bisa, karena setiap keluarga itu pasti berbeda-beda jadwalnya. Kalau aku sendiri memang ya teman-teman, setiap aku beraktivitas itu tuh ngerasa rugi kalau nggak aku rekod gitu ya. Jadi aku selalu berusaha untuk ngerekod gitu. Karena kan ini tuh sekarang aku udah jadikan kayak bener-bener apa ya, jalan cuan dan juga ini tuh hobi gitu ya teman-teman. Aku tuh seneng kalau misalnya ngerekod-rekod kayak gini gitu. Jadi sekarang itu kayak ngejalanin apapun kalau nggak direkod malah kayak ngerasa rugi gitu, dan ngerasa kayak aduh kenapa sih aku nggak rekod tadi kayak gitu kan. Jadinya aku tuh kayak bener-bener enjoy gitu ngejalanin ini semuanya, alhamdulillah gitu ya teman-teman. Dan aku sangat berharap semoga aku tuh bisa selalu enjoy dalam ngejalani konten aku ini, dan pastinya bisa menjalankan channel aku ini sehingga channel aku ini tuh bisa jauh lebih baik dan terus berkembang. Oke, balik dulu kita ke videonya. Ini aku lagi beres-beres di dalam rumah, dan ini si kakak itu masih demam ya teman-teman, tapi dia itu nggak yang terlalu berlebihan rewelnya, jadi masih enak juga buat ditinggal-tinggal sebentar-sebentar. Nah balik lagi ya teman-teman, mungkin kalian tuh suka nanya sama aku, Bun kapan sih nyari waktunya itu buat ngedit gitu ya. Nah kalau aku itu teman-teman ngedit itu nggak setiap hari, karena kan aku punya stok video, jadi kadang aku itu ngedit itu tuh 2 hari sekali gitu. Misalnya hari ini aku itu nggak ngedit, ya udah aku tidur siang sama anak-anak. Kalau misalnya hari ini aku itu mau ngedit, ya aku nggak tidur siang gitu, jam tidur siang aku ambil untuk ngedit kayak gitu. Jadi aku tuh tetap bisa istirahat, tetap bisa ngedit. Makanya terkadang kalau misalnya aku itu cerita ke kalian aku tuh bisa dubbing 6 video satu hari, itu bukan hoax ya teman-teman. Itu bukan aku bikin-bikin, karena memang itu kenyataan. Terkadang di malam hari pas itu anak-anak lagi santai gitu ya, aku cicil-cicil ngedit satu video, karena kan ngedit itu nggak butuh waktu yang lama ya menurut aku, kayak cuman ngekat video doang tuh nggak lama sih menurut aku ya. Dan nanti kalau misalnya anak-anak udah tidur, aku belum ngantuk, ya aku edit lagi satu video gitu. Terkadang itu saking apa ya, kayak saking enaknya lagi ngedit itu nggak ketahuan gitu, udah ada aja 6 video yang aku edit. Jadi besoknya itu tinggal dubbing doang gitu. Kalau misalnya udah tinggal dubbing doang kan itu udah enak gitu ya teman-teman. Dan aku juga kalau misalnya dubbing itu tuh memang kayak selalu itu satu kali itu langsung kelar gitu, nggak ngulang-ngulang, alhamdulillah gitu ya. Palingan nanti sebelum aku dubbing ya aku pikirin dulu ide apa yang mau aku bahas di dubbing aku, agar otak aku tuh nggak mentok gitu ya teman-teman pas aku tuh lagi dubbing. Kalau misalnya untuk dubbing, aku itu tunggu waktu anak-anak itu anteng ya teman-teman. Kalau misalnya pagi hari anak-anak anteng, jadi aku pagi-pagi itu kan ngerendam pakaian. Sambil nungguin rendaman pakaian, terkadang aku juga ngambil dubbing gitu untuk 1 atau 2 video. Kalau misalnya aku tuh banyak yang mau di dubbing, biasanya pagi-pagi itu aku udah dubbing ya 2 video gitu. Nanti siang aku cicil lagi kayak gitu. Pokoknya ya kita lah yang tahu waktu kita itu bagaimana, dan aku itu yakin teman-teman gak ada yang namanya sukses tanpa perjuangan dan tanpa pengorbanan. Terkadang kita juga perlu mengorbankan waktu istirahat kita gitu ya. Jadi aku itu seneng ya teman-teman, walaupun aku tuh nggak setiap hari bisa tidur siang, tapi setidaknya kayak 2 hari sekali atau 3 hari sekali itu aku selalu usahain tidur siang gitu ya, biar kayak badan aku tuh nggak terlalu drop banget gitu. Tapi mungkin untuk kalian itu yang udah kebiasaan tidur siang, itu coba deh teman-teman kalian itu kurang-kurangin dulu tidur siangnya. Kayak misalnya hari ini nggak usah tidur siang, hari ini kalian ngedit dulu. Misalnya udah ngedit hari ini, besok tidur siang, besok kan udah ada stok video gitu, jadi bisa enak tidur siangnya. Karena kalau misalnya kayak stok video nggak ada gitu ya, habis itu mau tidur siang itu pasti nggak bakalan tenang akunya teman-teman. Jadi aku itu kalau misalnya mau tidur siang, mau istirahat, itu benar-benar harus dalam keadaan pikiran yang tenang gitu, kayak editan udah nggak
terlalu banyak gitu ya, kayak video udah di-dubbing udah aman yang buat tayang gitu, itu malah jadi jauh lebih nyenyak. Tapi kalau misalnya udahlah stok video nggak ada, tapi aku tuh pengen leha-leha dan aku juga pengen sukses, ya susah ya teman-teman, karena memang sukses itu butuh perjuangan dan juga butuh beberapa pengorbanan. Oke deh, balik ya ke video aku lagi. Di sini aku mau lanjut buat bersihin teras. Udah kemana-mana aja video aku, saking kebanyakan aku cerita. Karena aku itu kadang itu kalau udah cerita-cerita kayak gini suka nggak tahu ya itu isi videonya udah kemana aja. Tadi aku udah beresan juga di dalam rumah, alhamdulillah. Nah ini tuh posisinya anak-anak itu udah tidur siang ya teman-teman. Lalu ini ada kakak ipar aku yang datang ke rumah. Dia itu ngantarin anak ayam. Jadi kami itu kan ada dikasih kandang ayam. Di video aku yang sebelumnya udah aku jelasin ya teman-teman. Nah ini dia kandang ayamnya itu. Terus ayamnya itu datangnya hari ini gitu. Jadi tadi itu kakak ipar aku ngejemput ke kantor desa. Berhubung aku tuh kan nggak bisa pergi karena si kakak kan demam. Alhamdulillah kakak ipar aku tuh mau bantu buat ngejemput si anak ayamnya gitu ke kantor desa. Nah ini alhamdulillah kami itu dapat 15 ekor gitu ya anak ayam. Ini tuh katanya sih anak ayam kampung gitu ya teman-teman. Jadi di sini tuh alhamdulillah dibantuin sama kakak ipar aku buat ngebenerin kandangnya, ngasih alasnya gitu ya. Lalu anak ayamnya dimasukin. Alhamdulillah ini tuh ada 15 ekor. Cuman ada satu anak ayam itu yang udah apa ya, kayak udah mau mati gitu loh teman-teman, karena dia itu tuh kayak udah sakit gitu mungkin ya, mungkin udah pusing gitu kan. Banyak temennya tadi berhimpit-himpitan gitu di dalam kardus. Nah itu anak ayamnya itu lucu-lucu banget ya teman-teman. Di sini tuh nggak ada yang ngerusuhin karena kan anak-anak itu udah tidur gitu ya. Jadi ini tuh bener-bener nggak rusuh gitu ya teman-teman. Jadi kayak enak aja gitu ngurusin ayamnya pas lagi nggak ada anak-anak. Aku itu sebenarnya nggak yang terlalu suka ya punya ayam ya teman-teman, karena aku tuh tipe orang yang nggak telaten gitu ngurusin ayam. Pokoknya ngurus-ngurusin kayak gini tuh nggak telaten, apalagi punya anak kembar ya ampun nggak kebayang gitu ya. Tapi aku yakin sih teman-teman bisa aja ya ngurus ayam ini tuh kalau misalnya memang kita itu punya kemauan. Dan alhamdulillah aja kan hari ini kan Pak suami tuh udah nggak nginep di tempat kerja lagi, jadi bisalah Pak suami gitu ya yang ngurusin ayamnya nanti. Kalau aku nggak bisa diharapin teman-teman, karena aku tuh kalau misalnya untuk ngurus-ngurus ayam kayak gini tuh bener-bener nggak telaten gitu ya, kayak harus butuh perjuangan banget menurut aku kalau ngurusin ayam gitu ya. Oke deh, lanjut lagi. Tadi udah ngurusin ayam, udah kelar, udah beres. Lanjut di sini tuh aku mau ngelipatin pakaian. Mumpung anak-anak itu masih tidur gitu ya teman-teman. Jadi aku itu mau beresin dulu lipatan pakaian aku. Ini tuh lipatan pakaian aku itu nggak banyak gitu ya, karena udah berkurang. Jadi pas udah dicuci kadang diambil gitu ya, akhirnya jadi berkurang. Makanya ini tuh tinggal sedikit gitu. Ada yang samaan nggak sih teman-teman, lipatan pakaian itu terkadang bisa jadi sedikit karena terkadang itu keseringan diambil sebelum dilipat gitu. Apalagi kalau pakaian anak-anak kayak celananya mereka gitu ya teman-teman, itu seringnya aku ambilnya itu yang belum dilipat gitu. Oke deh teman-teman, di sini aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah ngikutin kegiatan aku, dan semoga setiap video yang aku share itu ada manfaatnya untuk kalian. Dan untuk teman-teman baru yang baru gabung, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan, boleh untuk kalian bantu aku kembangin channel aku dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Aku hanya bisa mendoakan semoga kalian yang udah selalu mensupport aku, semoga Allah balas kebaikan kalian dengan sebaik-baiknya balasan. Amin. Nah di sini tuh kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman, dikit banget gitu ya lipatan pakaian aku, tumben gitu, karena ini tuh lipatan pakaian sehari ini tuh adalah pakaian yang kemarin. Jadi ini tuh tinggal segini aja karena ya beberapa itu udah diambil-ambilin gitu ya teman-teman, jadinya tinggal sedikit. Nah kelar aku ngelipat pakaian, langsung aja di sini aku susun mumpung anak-anak juga masih tidur gitu ya. Pokoknya di sini tuh kalau pas anak-anak tidur, kalau misalnya aku itu lagi agak longgar waktunya, aku usahain sih buat ngeberesin kerjaan aku. Tapi kalau misalnya kerjaan nggak terlalu banyak gitu ya, tapi editan yang banyak, biasanya aku malah ngedit ya teman-teman. Palingan kalau ngedit itu nggak butuh waktu yang lama.
Nah, alhamdulillah udah selesai kegiatan aku hari ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah ngikutin kegiatan aku sampai di detik ini. Sampai ketemu lagi ya di video aku yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.